Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Abdul Ghafar Al-Fatah, mahasiswa informatika dari Universitas Muhammadiyah Malang semester 5. Dan ini adalah video profil saya untuk penyeleksian dari magang MSIB di DDB Telkom. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengapa saya ingin sekali masuk ke dalam DDB Telkom, terutama di posisi role engineer. Yang pertama, keinginan saya untuk masuk dari bagian DDB Telkom adalah saya ingin mengaplikasikan semua ilmu yang telah saya pelajari, terutama di bagian networking dan juga virtualisasi di magang DDB Telkom. Yang kedua, dari magang DDB Telkom ini saya ingin mendapatkan relasi dari orang-orang yang handal di bidang jaringan telekomunikasi, sehingga saya bisa mengetahui apa saja update dari dunia telekomunikasi ini. Lalu dari itu semua, saya sangat ingin sekali tergabung dari DDB Telkom, dan tentunya jika saya diterima, saya akan berkomitmen 100% dan mengerahkan segala kemampuan saya untuk posisi DDB Telkom ini. Lalu apa kesibukan saya selama ini sebelum mendaftar di DDB Telkom? Yang pertama, saya saat ini sedang mengikuti program PMM, yaitu Pertukaran Mahasiswa Merdeka yang diselenggarakan oleh Kemdikbud dari program Kampus Merdeka. Pertukaran Mahasiswa Merdeka ini tidak hanya belajar di kampus tujuan, melainkan juga mempelajari kebudayaan dari masyarakat di sana dan juga mempelajari dan berkontribusi kepada masyarakat sekitar. Jadi dari kegiatan ini saya bisa mempelajari yaitu time management, kebudayaan dan kearifan lokal, juga bagaimana caranya berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat yang di sekitar kampus tujuan, yaitu di kampus Universitas Sumatera Utara. Selanjutnya, kegiatan saya yang kedua adalah menjadi tim media dari kelompok modul Nusantara 4 di PMM 3 Universitas Sumatera Utara. Apa itu kelompok modul Nusantara? Yaitu kelompok yang diwajibkan untuk para mahasiswa menjadi mata kuliah wajib, yaitu berkontribusi sosial dan juga mempelajari budaya-budaya di kampus tujuan, seperti jalan-jalan ke museum dan lain sebagainya. Di situ peran saya adalah sebagai admin dari sosial media kelompok modul Nusantara 4. Selanjutnya, kesibukan saya yang ketiga adalah menjadi teknisi komputer, yaitu memperbaiki laptop-laptop teman saya yang mengalami masalah error. Begitu kiranya untuk kesibukan saya. Lalu apa saja proyek yang pernah saya kerjakan? Untuk saat ini saya mendapat 3 proyek, yaitu proyek yang pertama proposal dari desain jaringan di gedung perpustakaan Universitas Sumatera Utara. Di situ saya berperan sebagai ketua tim, di mana saya menghandle dan juga membagi peran-peran yang akan saya berikan kepada anggota kelompok saya. Nah, apa itu proyek dari proposal desain? Di situ saya merancang desain yang dimana ada faktor-faktor yang menunjang dari jaringan itu, seperti reliabilitas, juga alat-alat yang dibutuhkan, dan berapa banyak pengguna. Jadi dari situ saya mempelajari bagaimana caranya network engineer dalam merancang sebuah jaringan internet. Kemudian yang kedua ada proyek dari mata kuliah entrepreneurship, yaitu di situ saya berjualan atau mengantarkan jus sebagai salah satu penilaian akhir dari mata kuliah entrepreneurship, di mana pada akhirnya saya belajar bagaimana wirausaha itu, bagaimana mengembangkan bisnis dan digital marketing. Lalu selanjutnya saya memiliki proyek yaitu pembangunan web pelelangan yang ditujukan sebagai penilaian akhir untuk mata kuliah programming web. Kemudian apa saja tools-tools yang biasa saya pakai dan seberapa jauh pemahaman saya tentang alat-alat ini. Yang pertama adalah Kali Linux. Untuk pemahaman tentang Kali Linux, saya beri nilai kemampuan saya 5 karena saya bisa menjelajah Explorer menggunakan LSCD, dan jika kebingungan bisa menggunakan manual atau man. Juga pernah menggunakan Nmap sebagai scanning. Lalu untuk alat selanjutnya saya pernah menggunakan Wireshark. Untuk Wireshark saya beri pemahaman di nilai 3 karena untuk membaca
apa saja ada yang ada di package itu menurut saya agak susah untuk di Wireshark. Terus untuk di packet tracer saya beri nilai kemampuan saya dinilai 5 karena untuk packet tracer sendiri saya lumayan bisa, kecuali di bagian smart city itu saya belum pernah membuat desain smart city. Lalu untuk alat terakhir yang pernah saya pelajari dan saya gunakan yaitu Proxmox, yaitu saya beri nilai kemampuan saya di 2 atau 3 karena saya memang pernah membuat virtualisasi dari server yaitu server WordPress, tetapi hanya sebatas mengcloning dari server yang udah ada. Sekian itu saja dari video profil saya. Terima kasih.